Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Jamaah Masjid Pogung Dalangan rahimani wa rahimakumullah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali kemudahan-kemudahan dan juga kenikmatan-kenikmatan yang kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Masjid Pogung Dalangan yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa sebulan lebih sedikit kita akan menjumpai bulan Ramadan. Dan mumpung masih cukup panjang, walaupun nanti tidak terasa, kita harus mempersiapkan penyambutan terbaik kita ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Setidaknya ada 3 bekal penting yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bekal ilmu. Bekal ini sangat utama agar ibadah kita itu menuai manfaat, agar ibadah kita itu berfaidah, agar ibadah kita tidak asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tidak tahu hukum puasa, maka bisa jadi puasa kita akan rusak. Ketika kita tidak tahu apa saja hal-hal yang disunahkan saat berpuasa, maka kita akan kehilangan banyak sekali pahala ketika kita puasa. Ketika kita tidak tahu kalau maksiat bisa mengurangi pahala puasa, kita bisa jadi hanya dapat lapar dan dahaga saja ketika puasa. Ketika kita tidak tahu banyak sekali ternyata amalan-amalan yang tidak ada dalilnya ketika bulan Ramadan ataupun ketika lainnya, maka bisa jadi yang didapat hanya rasa capek karena kita tidak menuai pahala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus selalu mengingat bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu bukan hanya ikhlas saja, ya, bukan hanya yang penting ikhlas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Ibadah bisa diterima jika sesuai dan juga mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bekal ilmu ini sangat penting sekali. Kita murojaah lagi kitab-kitab terkait Ramadan, kita buka lagi buku-buku terkait Ramadan, sunnah-sunnah Ramadan, wajib, rukun, hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak boleh. Ketika bulan Ramadan kita harus membaca dan mengulang-ulang lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya bekal yang pertama ini sangat penting sekali. Walaupun sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya insya Allah kita temui, namun kita harus senantiasa memperbanyak dan juga mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran ketika kita mau memasuki bulan yang sangat agung.
Karena persiapan yang matang insya Allah akan menjadikan ibadah kita lebih matang dan lebih sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu bekal yang harus kita siapkan menjelang masuk bulan Ramadan ialah kita memperbanyak bertaubat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita. Sebelum memasuki bulan Ramadan, kita memperbanyak bertaubat dan juga beristighfar. Kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ketika kita masuk ke bulan Ramadan kita menjadi lebih siap dan lebih baik. Kemaksiatan-kemaksiatan, kejelekan-kejelekan yang mungkin masih kita lakukan atau yang dulu kita lakukan, hendaklah segera kita tinggalkan dan kita ganti menjadi kebaikan-kebaikan yang kita persiapkan untuk menjemput atau memasuki bulan Ramadan. Kita harus mengingat bahwasanya syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang, serta jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama muslim, maka kita harus menyelesaikannya atau kita harus mengembalikannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang tulus dan juga murni. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima semua taubat kita sebelum kita memasuki bulan yang penuh barokah yaitu bulan Ramadan, sehingga kita bisa mudah melakukan amal ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara doa yang bisa kita rutinkan untuk kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ialah doa sebagai berikut. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, ampunilah kejahilanku, ampunilah sikapku yang melampaui batas dalam segala urusanku dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dariku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bekal yang harus kita persiapkan menjelang kita masuk ke bulan Ramadan, yaitu banyak memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Masjid Punggung Dalangan yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dua hal yang tadi kami sebutkan, yaitu membekali diri dengan ilmu, kemudian kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus pahami bahwa untuk mudah melakukan kebaikan, untuk mudah melakukan ibadah di bulan Ramadan, itu semua semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terus pasrahkan pada diri sendiri, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, maka ibadah akan sulit untuk dijalani. Karena diri ini sebenarnya begitu lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah. Terus kita memohon doa kepada Allah agar kita mudah menjalankan berbagai bentuk ibadah, baik itu ibadah puasa itu sendiri, berbagai macam kewajiban kita, kemudian sunnah-sunnahnya, baik itu sholat, pengiring sholat wajib, sholat duha, sholat malam, dan lain sebagainya. Kita memperbanyak bersedekah, kita mulai untuk menghatamkan dan juga mengulang-ulang hafalan dan juga bacaan Al-Quran dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Doa yang bisa kita panjatkan untuk memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Kemudian ada doa yang lainnya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan mudah untuk meninggalkan kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam persiapan menjelang bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita datangi ini
menjadi bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Mari kita menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, diiringi ilmu, penuh dengan taubat, dan juga kita memperbanyak mohon doa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya setidaknya ada 3 bekal yang bisa kita siapkan menjelang kita masuk ke bulan Ramadan. Yang pertama, kita mempersiapkan diri dengan membekali dengan ilmu, baik itu ilmu terkait dengan Ramadan itu sendiri maupun ilmu-ilmu diniyah dan juga persiapan lainnya. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih siap dan lebih baik lagi ketika kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yaitu kita memperbanyak berdoa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam beramal ibadah, agar kita diberi kemudahan dalam beramal ketaatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang tak kalah pentingnya juga kita mulai latihan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kita latihan untuk menepati sholat-sholat wajib yang telah diwajibkan kepada kita. Kemudian kita juga mengiringi dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian kita juga latihan untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik dan lebih tertarget lagi. Kemudian kita juga bisa mulai untuk memperbanyak dan juga merutinkan bersedekah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga amal-amal kebaikannya lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi SAW dan juga memperbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabahi setiap doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Ma'had dan Ma'din, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.